Oke, itu sedikit cerita-cerita soal 3 buah shaft ini. Yang pasti ini untuk teman-teman yang pemula-pemula ya. Jadi kalau yang sudah expert, yang sudah master di panahan tradisional, yang sudah professional arrow makers, skip aja. Jadi nggak usah dilanjutkan videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mau sharing soal shaft anak panah. Ini ada 3 jenis shaft anak panah yang umum dipakai di kita lokal Indonesia. Saya mau cerita soal plus minus ketiga jenis shaft ini. Oke, ini ada shaft Ramin. Kemudian ini The Legend of Petung. Ini shaft Petung yang merupakan shaft lokal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ini shaft Petung. Ini udah shaft Petung lama ya, saya udah nggak bikin lagi. Ini udah 4 tahun, 3 tahun yang lalu mungkin. Kemudian ini spruce. Nah, jadi spruce ini adalah sejenis pinus tapi impor. Nah, kayu pinus luar lah. Bahasa lainnya disebut juga dengan istilah jati Belanda mungkin ya. Oke, kita akan bahas plus minus daripada 3 buah shaft ini. Kalau dari segi harga ya, yang paling mahal itu sebenarnya spruce. Oke, karena mungkin shaft luar juga, jadi harganya lebih. Kemudian Ramin, kemudian Petung. Petung juga kalau yang dikelola atau yang diolah secara profesional oleh para pengrajin itu juga harganya biasanya lebih mahal. Oke, kita akan membahas dari beberapa sudut pandang ya. Yang pertama berat, yang kedua spine. Spine itu tingkat kekakuan atau kelenturan anak panah. Pertama berat, spine, kemudian ketahanan. Oke, dari 3 buah perkara ini. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi berat terlebih dahulu, plus minusnya. Oke, bisa kita urut seperti ini. Ini dengan asumsi dengan ukuran yang kurang lebih sama ya. Maksudnya ini 8 mili, 8 mili, ini 8 mili lebih sih sebenarnya. Oke, berat. Yang paling berat daripada 3 jenis shaft ini adalah ini, Petung, kemudian Ramin, kemudian spruce yang paling ringan. Itu dari segi berat. Ini paling berat tuh Petung, Ramin, kemudian spruce. Oke, itu dilihat dari sisi berat shaft anak panah. Dengan asumsi ukurannya sama ya. Ada plus minusnya jadi kalau dari sisi berat, itu Petung ini terlalu berat sebenarnya, sangat-sangat berat. Jadi tidak recommended untuk target-target di jarak jauh. 40 meter up lah, 40 meter ke atas. Petung kurang recommended, kurang direkomendasikan. Kalau 40 meter ke bawah, Ramin masih cukup boleh lah. Cuman kalau 40 meter ke atas, Ramin juga tidak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau udah 40 meter up ke atas, itu baiknya menggunakan shaft spruce. Oke. Jadi kalau untuk jarak sedikit lebih jauh, maka rekomendasi itu menggunakan spruce karena spruce ringan. Oke, tapi tidak satuannya bukan sekedar berat ya. Kita lihat perbandingan yang lain nanti. Itu dari segi berat, yang paling berat itu Petung, kemudian Ramin, kemudian spruce yang paling ringan. Itu dari segi berat. Oke, berikutnya kita bahas dari segi spine atau tingkat kekakuan. Saya pribadi sebenarnya tidak mengukur spine masing-masing shaft ini ya. Tapi kita bikin perbandingan seperti ini. Dengan spine yang sama, anggap ini spine-nya semua sama. Anggap misalnya spine ini 500, tapi beratnya beda. Ini spine 500, spine 500, spine 500. Ini beratnya bisa 30 gram. Ini beratnya bisa 26 gram. Ini beratnya bisa 20 gram. Oke, dengan kekakuan yang sama, tapi beratnya berbeda. Jadi yang mana lebih bagus? Yang paling bagus adalah yang spine-nya rendah, spine-nya 500 tapi ringan. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya untuk tipikal shaft anak panah adalah jenis spruce ini atau pinus. Karena dia tetap kaku tapi ringan. Kalau Ramin, kekakuannya sama, sedikit lebih berat. Petung, kekakuannya sama, tapi paling berat gitu loh.
Jadi yang paling rekomendasi adalah ringan tapi kaku. Nah, itu adalah rumus umum untuk yang paling direkomendasikan untuk menjadi staff anak panah. Berikutnya, pertama tadi berat, yang kedua spine, yang ketiga adalah dari segi ketahanan. Oke, dari segi ketahanan, dari 3 jenis staff anak panah ini, maka yang paling tahan adalah ini, petung. Ini lebih recommended untuk teman-teman yang pemula, yang sangat-sangat awal, yang lebih sering kena tembok, sering kena kayu. Ini petung lebih recommended dengan syarat menggunakan bambu petung tua. Ini tua ya. Kemudian bambu petung dengan ruas yang panjang. Jadi dengan satu anak panah kita memiliki ruas di sini. Ruas di bagian pinggir daripada shaft. Jadi jika ruas berada di tengah, itu tidak bagus, itu tetap rentan patah. Jadi ini anak panah 29 inci, ruas cuma satu di sini. Ruas cuma satu di sini. Jadi tidak rekomendasi jika menggunakan ruas di tengah. Kalau ruas di tengah, tetap petung tidak recommended karena akan patah. Oke. Jadi kalau dari segi ketahanan, ini yang paling tahan, yang paling kuat untuk baku hantam. Berikutnya ramin, berikutnya spruce. Jadi untuk teman-teman yang pemula, kalau mau beli anak panah, kalau dilihat dari segi ketahanan memang petung yang paling awet, kemudian ramin, kemudian spruce. Tapi jika dilihat dari segi akurasi ketepatan, kemudian juga fungsi anak panah di jarak tembak, itu lebih rekomendasi spruce atau ramin. Saya pribadi hari ini menggunakan spruce dan ramin dan tidak lagi menggunakan petung. Karena petung terlalu berat, terlalu berat. Oke, saya pribadi lebih menggunakan spruce ini untuk jarak-jarak jauh, jarak 40 up lah, 70, bahkan sampai 90. Tapi itu tentu dengan perhitungan yang berbeda lagi ya. Kemudian kalau untuk jarak-jarak dekat 30 meter ke bawah, saya lebih cenderung menggunakan ramin. Dua anak panah inilah yang saya gunakan. Tapi dari segi ketahanan, kalau untuk kita yang sama-sama pemula, yang masih lebih jarang masuk ke target, petung sangat-sangat rekomendasi sebenarnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin belajar, ingin membeli anak panah online dan sebagainya, satu saran saya, usahakan beli anak panah seragam beratnya, minimal beratnya 25-26 gram, 23-24 gram selusin, ataupun kalau petung misalnya mau beli 28-29 gram. Usahakan berat satu lusin anak panah yang kita beli itu seragam, sehingga kita bisa menjaga konsistensi dan akurasi tembakan, menjaga form juga. Nah, usahakan seperti itu. Oke, itu sedikit cerita-cerita soal 3 buah staff ini. Yang pasti ini untuk teman-teman yang pemula ya. Jadi kalau yang sudah expert, yang sudah master di panahan tradisional, yang sudah professional arrow makers, skip aja. Jadi nggak usah dilanjutkan videonya. Oke. Itu di antara beberapa hal yang saya tahu, yang saya bisa jelaskan dari 3 jenis staff ini. Sekian. Assalamualaikum.